Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajaratul Fitri Amalia dengan 3 NIM akhir 060 dari kelas 2024B. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan IoT dan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan pemanfaatan IoT dan Big Data, saya akan menjelaskan pengertian dari IoT dan Big Data. Pengertian IoT, Internet of Things (IoT), yaitu kemampuan suatu objek untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa bantuan komputer atau manusia. Istilah Internet of Things (IoT) diperkenankan oleh Kevin Ashton pada tahun 2002. Pengertian Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Data-data tersebut terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Selanjutnya ada pemanfaatan IoT dan Big Data. Yang pertama ada GPS. Pemanfaatan GPS untuk navigasi dan rute alternatif. Perangkat IoT seperti GPS dan aplikasi navigasi, contohnya Google Maps, telah menjadi alat yang sangat berguna bagi pengemudi di Indonesia. Dengan menggabungkan data lalu lintas secara langsung, perangkat ini dapat menawarkan rute lain untuk menghindari kemacetan. Yang kedua ada smartwatch. Pemanfaatan smartwatch. Smartwatch berbasis IoT menawarkan berbagai fitur yang dapat digunakan untuk memantau berbagai aspek kesehatan penggunaan secara real-time, seperti pengukur detak jantung. Selain itu, smartwatch juga memiliki fitur pelacak lokasi dan pencatat aktivitas olahraga. Yang ketiga ada smartphone. Pemanfaatan smartphone. Smartphone adalah salah satu penerapan IoT di sektor transportasi yang memudahkan proses pembayaran tol secara otomatis dan cepat. Melalui teknologi RFID dan ANPR, maka kendaraan dapat melewati gerbang tol tanpa harus berhenti untuk melakukan pembayaran secara manual. Yang keempat ada e-learning. Pemanfaatan e-learning. Pembelajaran dengan sistem e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan infrastruktur internet dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat mengakses dan memahami suatu topik atau materi. Materi pembelajaran dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yang keenam yaitu QR Code. Pemanfaatan QR Code. Kode QR berfungsi sebagai jembatan antara objek fisik dan informasi digital. Kode QR memungkinkan pengguna dengan cepat mengakses data dan informasi yang terkait dengan perangkat IoT, hanya dengan memindahnya menggunakan smartphone. Selanjutnya yang kelima, yaitu transportasi pintar. Pemanfaatan transportasi pintar. Transportasi pintar membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan melalui sistem manajemen lalu lintas dan kendaraan otonom. Dengan data dari sensor dan perangkat, sistem manajemen lalu lintas dapat membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, perencanaan rute, dan jadwal yang lebih efisien. Selanjutnya yang ke-7 yaitu Smart Garden. Pemanfaatan penyiraman tanaman otomatis. Penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT adalah sistem yang dapat menyiram tanaman secara otomatis berdasarkan sensor kelembapan tanah. Sistem ini dapat dikontrol dan dimonitor melalui aplikasi di smartphone. Selanjutnya yang terakhir adalah e-tilang. Pemanfaatan e-tilang. E-tilang berbasis IoT adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang dalam bentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV. Karena terintegrasi dengan pusat data di kantor polisi melalui jaringan IoT, polisi dapat mengidentifikasi pelaku tanpa harus mengunjungi server data kamera pemantau. Sekian penjelasan dari saya tentang pemanfaatan Big Data dan IoT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.